Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Catur, channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Texas Adios. Film ini bergenre western. Oke, supaya tidak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada dua orang koboi yang sedang beradu tembak. Dua koboi tersebut adalah seorang bounty killer atau yang disebut pemburu hadiah, dan seorang lagi adalah bandit yang jadi buruannya. Bounty killer tersebut berhasil menembak bandit yang jadi buruannya hingga terjatuh. Di saat bounty killer akan menghabisi bandit tersebut, di sisi lain muncullah Bird, memberikan tembakan peringatan tepat mengenai kedua senjatanya. Lalu Bird pun menghampiri bounty killer tersebut sambil menodongkan senjata. Sontak bounty killer itu pun berkata, "Ini adalah pertarunganku." Kemudian mereka pun berdua beradu argumen. Lalu Bird pun menunjukkan rencana serifnya dan berkata, "Akulah yang mengambil hadiahnya." Kemudian bounty killer tersebut pergi dengan rasa kecewa. Lalu Bird pun membawa bandit tersebut dan seketika itu pun suasana di kota tersebut menjadi ramai kembali. Skin berpindah ke seseorang yang sedang menunggangi kereta kuda. Orang tersebut bernama Joe. Joe menghentikan kereta kudanya lalu berteriak memanggil seseorang bernama Jim. Jim yang sedang bersama seorang wanita pun kaget, lalu menghampiri Joe. Joe memberitahukan bahwa kakaknya sudah menangkap bandit hidup-hidup dan dia mencari Jim. Singkat cerita, Jim pun berpamitan kepada teman wanitanya untuk menemui kakaknya. Skin berpindah ke sebuah kamar di mana Bird sedang menyerahkan rencana serifnya kepada seseorang yang bernama Dick. Lalu Bird pun berpesan kepada Dick agar selalu menjaga Jim karena dia masih kanak-kanak. Kemudian Bird pun bergegas pergi sambil membawa senapannya. Keesokan harinya, di tengah perjalanan, Bird yang sedang berkuda tiba-tiba ditembak oleh seseorang dari atas bukit. Tapi untungnya tembakan tersebut meleset. Bird pun segera berlindung di balik batu besar, dan duel pun tak terelakkan. Disinilah diperlihatkan keahlian Bird dalam berduel. Kedua petarung tersebut saling mencari kelengahan masing-masing. Dan pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Bird. Lalu Bird pun berjalan menuju kudanya. Ternyata di sana Jim sudah menunggu kedatangan Bird sambil memainkan banjo. Jim memuji aksi Bird dalam duel adu tembak. Di situ terjadi perbincangan di mana Jim ingin ikut pergi bersama Bird, namun Bird melarangnya dengan alasan akan membahayakan diri Jim karena Bird tidak akan pergi ke White Rock, tetapi akan mencari pembunuh ayahnya untuk membalaskan dendam. Jim pun tetap memaksa dengan alasan bahwa yang dibunuhnya pun adalah ayahnya juga. Akhirnya Bird dengan terpaksa menyetujuinya. Kemudian mereka berdua pergi ke Meksiko. Di tengah perjalanan, Bird pun menunjuk ke suatu tempat yang bernama Sierra Mojada. Sesampainya di kota tersebut, Bird dan Jim langsung menuju ke sebuah bank untuk menukar uang. Kemudian Bird pun menanyakan kepada pegawai bank tersebut tentang seseorang yang bernama Cisco Delgado. Pegawai bank tersebut merasa kaget, lalu kemudian dia berpura-pura tidak mengenalnya. Setelah percakapan tersebut, Bird dan Jim pun bergegas keluar dari bank. Kemudian nampak sekelompok tentara melepaskan tembakan peringatan ke udara. Lalu mereka pun membunuh para tawanan dengan disaksikan oleh pimpinannya sambil tertawa. Jim dan Bird pun hanya bisa menyaksikannya. Setelah tentara itu pergi, Bird dan Jim pun menghampiri pimpinannya untuk mengetahui alasan mereka membunuh. Tak lama kemudian, Bird dan Jim pun masuk ke sebuah bar, lalu diikuti seseorang yang diperintahkan oleh pegawai bank. Saat di dalam bar, Jim bertanya kepada pelayan bar dengan suara keras tentang keberadaan Cisco Delgado. Serentak perhatian semua pengunjung bar tertuju kepada Jim.
Lalu Jim memberikan uang kepada pelayan itu. Namun dia melemparkannya tepat di depan meja pengunjung. Ketika Jim hendak mengambil uang yang dilempar tersebut, tiba-tiba kaki pengunjung melayang tepat di muka Jim. Dan Jim pun terkapar. Kemudian Jim mendapat serangan susulan yang membuatnya tak sadarkan diri. Bert yang dari tadi terdiam kemudian menyiram Jim sampai tersadar. Lalu Bert menghampiri pengunjung tersebut dan mengambil rokoknya. Kemudian mematikan di atas tangan orang itu dan Bert pun menghajarnya. Melihat temannya terdesak, lalu salah seorang dari mereka mencabut senjata. Tapi Bert lebih cepat menembaknya, termasuk ketiga orang lainnya yang ikut bereaksi. Bert yang lengah terkena pukulan hingga terjatuh. Melihat ada kesempatan, pengunjung tersebut mengeluarkan pistol untuk menembak Bert, tapi Bert lebih cepat menembak senjata pengunjung tersebut. Kemudian pengunjung tersebut mengambil pisau yang ada di lantai, lalu melemparkannya ke arah Bert. Tapi Bert berhasil menghindar, akhirnya pisau tersebut mengenai temannya yang tepat berada di belakang Bert. Melihat musuhnya sudah lemah, Bert memberikan sebuah peringatan. Lain kali uruslah urusanmu sendiri. Lalu Bert pun menendangnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Jim yang sudah tersadar, Bert pun mengajaknya untuk pergi. Ketika Bert dan Jim sedang beristirahat, mereka dihampiri oleh orang yang disuruh oleh pegawai bank tadi. Orang tersebut mengatakan bahwa bosnya Senior McLeod ingin membantu mereka. Kemudian mereka pun mengikuti orang tersebut untuk menemui Senior McLeod. Setelah bertemu Senior McLeod, mereka ditanya tujuan menemui Cisco Delgado. Namun Bert pun tidak menjawab meskipun Senior McLeod membujuknya dengan 2 bongkar emas. Hal itu pun membuat Senior McLeod kesal lalu menyuruh Bert dan Jim untuk kembali ke Texas. Akhirnya Bert dan Jim pergi tanpa pamit dan McLeod pun marah. Di luar mereka disambut oleh para tentara. Kemudian pimpinannya menjelaskan bahwa kuda mereka telah dicuri sambil melemparkan pelananya. Tidak hanya itu, tentara tersebut didampingi pengacara untuk menjelaskan hukum di wilayah itu. Bahwa orang asing bisa diusir kapan saja jika negara tidak menginginkannya. Kemudian tentara dan pimpinannya pergi sambil berkata, "Adios amigos." Ketika Bert dan Jim hendak pergi, mereka diajak ke sebuah tempat oleh pengacara. Ia menunjuk ke sebuah tempat yang dianggapnya sepi. Lalu pengacara itu pun menjelaskan bahwa di Meksiko tidak ada hukum, tidak ada aturan, hanya ada anarki, penindasan, demi kepentingan tentara bayaran. Ia pun menjelaskan bahwa mereka hanya takut pada satu orang yang tidak lain adalah orang yang dicari oleh Bert. Kemudian Bert pun bergegas untuk pergi. Namun pengacara tersebut menahannya dan mengajaknya untuk bergabung melakukan perlawanan terhadap Delgado. Sebetulnya Bert sangat ingin membantunya, namun Bert tidak punya waktu untuk mengadakan revolusi. Lalu Bert pun pergi meninggalkan pengacara tersebut. Tak lama setelah kepergian Bert, pengacara itu pun hendak pergi. Namun ketika membalikan badan, dia pun terkejut. Ternyata selama dia berbincang dengan Bert, ada seseorang yang mengawasinya, yang tak lain adalah orang yang disuruh oleh pegawai bank. Lalu pengacara itu pun dihajar oleh orang tersebut tanpa ampun. Sewaktu orang tersebut akan menusuk dengan pisau, tiba-tiba muncul dari belakang Jim dan Bert menembak orang tersebut. Pengacara itu pun mengucapkan terima kasih, lalu Jim dan Bert pun pergi. Skin berpindah ke kediaman Senior McLeod. Di sana nampak pimpinan tentara yang bernama Miguel. Miguel menawarkan diri untuk membereskan Jim dan Bert supaya terlihat seperti kecelakaan. Karena melihat Miguel dalam keadaan mabuk, McLeod pun menolaknya dan akan membereskannya sendiri. Lalu McLeod pun pergi meninggalkan Miguel. Di lain tempat, Jim dan Bert sedang melakukan perjalanan. Di saat mereka mengalami kelelahan, tiba-tiba muncul kereta kuda dan mereka pun berusaha menghentikannya. Namun kereta tersebut malah mau menabrak mereka berdua, dan seketika itu pun Jim dan Bert menghindari kereta itu,
lalu melakukan tembakan, namun tembakannya meleset. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul dari belakang 3 orang penunggang kuda sambil menembaki Jim dan Bert. Lalu Jim dan Bert pun berhasil melumpuhkan ketiga orang tersebut dengan mudah. Disitulah momen pertama kali Jim membunuh. Singkat cerita, Jim dan Bert pun sampai di sebuah kota kecil. Bert nampak sedang melakukan transaksi pembelian kuda. Sementara Jim terlihat sedang berbincang dengan seorang wanita yang tak lain adalah seorang pelayan bar yang pernah ditemui oleh Jim dan Bert. Pelayan tersebut memperlihatkan uang yang pernah diberikan oleh Jim saat di bar. Dan ia pun menawarkan informasi kepada Jim untuk mengetahui keberadaan Cisco Delgado. Namun ia meminta tambahan bayaran kepada Jim. Jim pun memberikannya dan pada akhirnya dia pun mendapatkan informasi tentang keberadaan Cisco Delgado. Kemudian Jim dan Bert bergegas pergi untuk menemui Manuel Vargas sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelayan bar tersebut. Skin berpindah ke kediaman Cisco Delgado. Disinilah terlihat kekejaman seorang Cisco Delgado sebagai seorang penguasa yang tak ragu untuk menyiksa dan membunuh warga yang membangkang. Bersamaan dengan itu, lalu datanglah Senior McLeod yang ikut menyaksikan kekejaman Cisco Delgado. I'll take care of the punishing around here. Kemudian Senior McLeod memberikan informasi tentang keberadaan 2 orang Amerika yang mencari Cisco Delgado. Cisco Delgado pun marah karena Senior McLeod membiarkan mereka berdua hidup. Skin berpindah ke Bert dan Jim yang sedang melakukan perjalanan. Perjalanan mereka terhenti karena Jim melihat ada seseorang yang terikat dengan tali di bawah bukit. Mereka pun segera menghampirinya untuk memastikan orang tersebut hidup atau mati. Setelah dihampiri, ternyata orang yang terikat tali tersebut adalah pelayan bar yang sebelumnya memberikan informasi kepada Jim dan Bert tentang keberadaan Cisco Delgado. Ketika Bert hendak melepaskan ikatan tali, tiba-tiba muncullah 4 orang berkuda dari belakang dan melepaskan tembakan tepat mengenai tali tersebut. Bersamaan dengan itu, muncul 4 orang berkuda lainnya, lalu menghampiri Jim dan Bert. Setelah mendekat, ternyata salah satu dari mereka pernah bertemu dengan Jim dan Bert di bar. Lalu dia menyuruh Jim dan Bert untuk menguburkan pelayan bar yang sudah mati sambil melemparkan skop ke arah Bert. Bert pun langsung berpura-pura mengikuti perintahnya. Mereka mengejek Bert supaya menggali tanah lebih luas agar muat untuk mereka bertiga. Seketika itu pun Bert dan Jim berbalik sambil menembak ke 8 penunggang kuda tersebut. Lalu Jim dan Bert pun bergegas pergi untuk menemui Manuel Vargas. Singkat cerita, Jim dan Bert pun sampai di tempat Manuel Vargas. Lalu Bert menanyakan keberadaan Cisco Delgado. Namun Manuel Vargas tidak menjawab dan mengabaikannya. Lalu Bert pun membujuknya dengan memberikan uang dan sedikit ancaman. Yang akhirnya Manuel Vargas pun menyetujuinya. Manuel Vargas mempertemukan Jim dan Bert dengan anak buah Cisco Delgado beserta tahanan wanita. Mereka pun bersama-sama menuju kediaman Cisco Delgado. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak untuk menjemput satu tahanan wanita yang lain. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman Cisco Delgado. Dan mereka pun bertemu dengan Pedro, lalu menanyakan Cisco Delgado. Bert disuruh melepaskan senjatanya dan menitipkannya kepada Jim. Lalu Bert disuruh masuk ke ruangan Delgado. Di dalam ruangan nampak Delgado sedang memainkan piano. Bert pun menghampiri dan duduk di kursi tepat di belakang Delgado. Kemudian Bert pun teringat kejadian masa lalu saat Cisco Delgado membunuh ayahnya Jake Sullivan. Lalu Delgado pun menghentikan permainan pianonya dan menghampiri Bert. Terjadilah perbincangan di mana Bert mengutarakan maksud dan tujuan menemui Cisco Delgado, yaitu ingin membawa Cisco Delgado kembali ke Texas untuk diadili karena telah membunuh ayahnya.
Sontak Delgado pun marah dan menolak permintaan Bert karena dia telah memiliki segalanya di Meksiko, dari mulai uang, rumah, tanah, dan kekuasaan. Lalu Bert menghampiri Sisko dan memukulnya sampai terjatuh. Kemudian Sisko bangkit dan menanyakan keberadaan Jim. Bert pun heran lalu balik bertanya, kenapa menanyakan Jim? Sisko pun menjawab bahwa Jim adalah anaknya. Hal itu mengingatkan Bert pada masa lalu ketika melihat ibunya menangis saat keluar dari rumah. Bert tidak memberikan jawaban apa-apa dan bergegas pergi dari ruangan Delgado. Skin berpindah ke malam hari di mana Sisko Delgado mengadakan pesta di kediamannya. Sisko menyuruh Jim untuk berdansa karena itu adalah pesta untuknya. Setelah itu Sisko meninggalkan pesta dan masuk ke rumahnya. Di sisi lain Pedro yang melihat Jim sedang berdansa merasa cemburu dan dia langsung menghampiri dan memukul Jim hingga terjatuh lalu menertawakannya. Sisko menghampiri Bert yang sedari tadi tidak menghadiri pesta. Sisko menawarkan agar Bert bekerja padanya karena Bert lebih ahli dalam menangani pistol dibandingkan dengan anak buahnya. Lalu Bert menolaknya dengan alasan Bert akan kembali ke Texas keesokan harinya. Kemudian Sisko memberikan opsi lain dengan menawarkan uang yang cukup banyak. Dan Bert pun menyetujuinya asalkan uang tersebut diberikannya di Texas. Lalu Bert memaksa Sisko untuk kembali ke Texas. Sisko pun marah. Kemudian dia menghina kedua orang tua Bert. Dengan spontan Bert pun memukul Sisko dan terjadilah perkelahian. Perkelahian pun terhenti karena mendengar suara tembakan dari luar. Ternyata suara tembakan tersebut berasal dari Jim yang sedang berebut wanita penari dengan anak buah Sisko. Bert dan Sisko pun keluar dari ruangan lalu Sisko membubarkan pesta tersebut. Ketika Jim hendak pergi bersama Bert, Sisko menahannya dan meminta waktu kepada Bert untuk bicara berdua dengan Jim. Namun Jim malah membuat marah Sisko sehingga ia memukulnya. Lalu Sisko memberitakan Pedro untuk mengurung Jim. Kemudian Sisko menghampiri Bert dan menyuruh anak buah yang lainnya untuk membawa Bert kepada Miguel supaya diantar ke perbatasan Texas. Setelah Sisko pergi, anak buahnya tersebut menghajar Bert hingga tak berdaya. Singkat cerita, 4 orang anak buah Sisko membawa Bert untuk menemui Miguel. Miguel pun menertawakan Bert kemudian membawanya pergi. Skin berpindah ke tempat tahanan Jim, di mana salah seorang pelayan sedang mengirim jamuan makan. Jim merasa aneh karena ia diperlakukan spesial. Pedro pun merasakan hal yang sama. Pedro menyuruh Jim untuk menyantap hidangan tersebut, sambil mengancam akan mematahkan lengannya jika Jim membuangnya. Ketika Pedro hendak pergi, Jim pun menjatuhkan hidangannya. Pedro pun marah dan langsung menendang Jim. Disitulah terjadinya perkelahian antara Jim dan Pedro, yang akhirnya perkelahian tersebut dimenangkan oleh Jim. Setelah perkelahian tersebut, muncullah Sisko. Dia membiarkan Jim pergi, namun tak lama kemudian kedua anak buah Sisko membawanya kembali. Sisko kemudian melemparkan sebuah hadiah kepada Jim, yang isinya adalah foto ibunya. Jim pun menanyakan, kenapa Sisko bisa kenal dengan ibunya? Sisko tidak menjawab, kemudian hendak pergi. Namun Jim pun mengejarnya dan mengambil pistol Sisko. Dia menegaskan pertanyaannya sambil menodongkan pistol tersebut. Akhirnya Sisko pun menjelaskan bahwa dia adalah ayahnya. Jim yang tidak terima dengan kenyataan tersebut tampak kecewa lalu dia menembaki hadiah yang diberikan oleh Sisko. Skin berpindah ke Miguel dan anak buahnya yang sedang mengantar Bert ke perbatasan. Ketika Miguel sedang mengolok-olok Bert, tiba-tiba muncul pasukan berkuda dari 2 arah yang berlawanan sambil menembaki anak buah Miguel. Kemudian mereka semua menghampiri Miguel dan Bert yang tinggal berdua. Ternyata mereka semua adalah pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Hernandez. Hernandez mengatakan bahwa pasukan ini dibuat untuk menghancurkan Sisko Delgado.
Miguel menertawakannya karena menurutnya mereka tidak mungkin menghentikan Cisco. Lalu Miguel pun bergegas pergi, namun Hernandez menghentikannya. Hernandez mengajak Miguel bergabung bersama kelompoknya. Miguel mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat, lalu ia pun pergi. Hernandez pun menawarkan hal yang sama kepada Burt, namun Burt hanya berkata, "Semoga beruntung." Kemudian Hernandez dan pasukannya pergi meninggalkan Burt. Tak lama kemudian, setelah kepergian Hernandez dan pasukannya, Burt menghampiri Miguel dan meminta pistolnya. Sebelum memberikan pistolnya, Miguel memberitahukan bahwa Cisco memenjarakan adiknya. Ia pun memberitahu bahwa Hernandez adalah orang yang bisa dipercaya. Kemudian Miguel pun memberikan pistolnya dan bergegas pergi. Begitupun Burt pergi ke arah yang berlawanan. Skin berpindah ke tempat di mana Jim ditahan. Nampak seorang pelayan wanita akan mengantarkan hidangan, dan seorang penjaga tahanan mengantarkannya. Saat penjaga tersebut hendak membuka pintu tahanan, pelayan wanita langsung mengeluarkan pisau lalu menikamnya dari belakang. Kemudian pelayan tersebut mengajak Jim keluar untuk melarikan diri. Namun saat Jim dan pelayan tersebut hendak menaiki kuda, mereka berdua ketahuan oleh anak buah Cisco. Karena kaget, pelayan wanita tersebut pergi meninggalkan Jim hingga kembali ke ruangan tahanan. Namun sebelum sampai di pintu tahanan, ia pun diketahui oleh Cisco dan kedua anak buahnya. Lalu Cisco pun menembak pelayan wanita tersebut. Kemudian Jim dibawa oleh Pedro menghampiri Cisco. Cisco memperingatkan Jim supaya tidak berbuat macam-macam. Jim tidak memperdulikannya dan bergegas pergi. Lalu Cisco menyuruhnya kembali, namun Jim mengabaikannya. Cisco pun memberikan tembakan peringatan berkali-kali, namun Jim tidak menghiraukannya dan bergegas masuk ke ruang tahanan kembali. Tak lama kemudian datanglah McLeod menghampiri Cisco. Ia memberitahukan bahwa Hernandez dan pasukannya akan menyerang kediaman Cisco. Cisco pun langsung memerintahkan Pedro agar menyiapkan pasukan untuk melawan Hernandez. Skin berpindah ke pasukan Hernandez yang hendak menyerang. Di sisi lain, Pedro bersama pasukannya mengetahui keberadaan pasukan Hernandez. Lalu mereka pun bergegas menghampiri pasukan Hernandez. Sebelum kedua pasukan bertemu, Hernandez menghentikan pasukannya karena melihat Burt. Burt memberikan saran kepada Hernandez agar bersiap menghadapi serangan. Hernandez pun mengatakan siap dan meminta agar Burt membantunya. Seketika itu Burt pun membuat siasat. Lalu Burt meminta senjata laras panjang Hernandez. Tak lama kemudian pasukan Pedro pun datang menghampiri Burt dan pasukan Hernandez yang bersembunyi di antara bebukitan, lalu baku tembak pun terjadi. Pasukan Pedro pun kewalahan menghadapi Burt dan pasukan Hernandez. Kemudian setelah berpamitan kepada Hernandez, Burt pun pergi meninggalkan pertempuran menuju kediaman Cisco. Lalu diikuti Pedro bersama pasukannya yang tersisa. Singkat cerita, Burt pun sampai di kediaman Cisco. Lalu Burt menghabisi satu persatu anak buah Cisco yang berjaga di sana. Cisco yang mendengar baku tembak pun segera keluar dari rumahnya. Ia pun menyaksikan anak buahnya dihabisi oleh Burt. Burt kemudian memasuki rumah Cisco yang diikuti Pedro yang masih hidup. Sesampainya di dalam rumah, Burt sudah ditunggu oleh Cisco yang menodongkan senjata kepada Jim. Kemudian Burt pun meletakkan senjatanya. Tak lama kemudian Pedro pun datang sambil menodongkan senjata. Sontak Jim pun menendang tangan Cisco yang sedang memegang senjata. Namun naasnya, Jim pun ditembak oleh Pedro berkali-kali. Burt yang menyaksikannya langsung menghabisi Pedro tanpa ampun.
Kemudian Bert menghampiri Jim yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, Jim berkata kepada Bert, "Kita akan kembali ke Texas." Dan Jim pun meninggal. Bert sangat terpukul dengan kematian Jim. Lalu ia menghampiri Sisko, dan duel adu tembak pun terjadi antara Bert dan Sisko. Di tengah duel muncullah Macleod yang hendak menembak Bert dari belakang. Namun Bert lebih cepat menembaknya. Kemudian Bert pun menghabisi Sisko dan memenangkan pertarungan dengan sempurna. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Bert yang sedang membawa mayat Jim kembali ke Texas. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capruk.